Menjelang pemungutan suara pemilu 2024, bukan cuma capres-cawapres saja yang sibuk warawiri ke berbagai daerah loh. Kalau diperhatiin nih, Presiden Jokowi akhir-akhir ini juga sibuk kunjungan kerja ke berbagai daerah dan bagi-bagi bansos. Kunjungan Jokowi ini makin sering dilakukan terutama di wilayah Jawa Tengah. Seperti yang kita tahu, Jawa Tengah dikenal sebagai kandang banteng yang merupakan basis suara dari PDIP. Wah, ada apa ini Pak? Makin sering melakukan kunjungan kerja untuk bagi-bagi bansos menjelang pemilu 2024? Bener nih, gak ada motif politik. Belakangan ini Presiden Jokowi terlihat beberapa kali melakukan kunjungan kerja di Jawa Tengah. Tercatat, pada 22 hingga 23 Januari 2024, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Jawa Tengah. Salah satu agendanya adalah menyerahkan sejumlah bansos. Kunjungan kerja Presiden itu dilakukan setelah Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo lebih dulu berkunjung ke Jawa Tengah untuk berkampanye. Setelah beberapa hari beraktivitas di ibu kota, Jokowi kembali ke Jawa Tengah untuk melakukan kunjungan kerja pada 29 Januari 2024. Dalam kunjungan kerja kali ini, Menteri Pertahanan yang juga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut mendampingi. Keduanya sempat makan bakso bersama usai meresmikan Geraha Utama Akademi Militer di Kesatrian Akademi Militer Magelang. Meski salah satu agenda kunjungan kerja Presiden Jokowi kali ini adalah untuk membagikan bansos, tapi ternyata Presiden tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Menteri yang salah satunya membidangi urusan bansos. Loh, kok bisa Menteri Sosial justru tidak dilibatkan dalam urusan bansos untuk masyarakat? Atau mungkin karena Menteri Sosial berasal dari PDIP? Terkait hal ini, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengakui Presiden Jokowi tak melibatkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini saat membagikan sejumlah bantuan sosial akhir-akhir ini. Menurut Ari, bansos yang dibagikan Presiden kali ini berkaitan dengan cadangan pangan. Jadi, Kepala Negara langsung melibatkan Badan Usaha Logistik atau Bulog dan Badan Pangan Nasional. Bantuan yang disalurkan langsung oleh Presiden adalah bantuan pangan, bantuan El Nino, dan bantuan untuk pedagang pasar. Ari juga mengatakan hal ini tidak ada hubungannya dengan status Menteri Sosial Risma yang merupakan kader PDI Perjuangan. Seperti diketahui, hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP dikabarkan sedang merenggang. Hal itu terjadi setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Tidak hanya makin rajinnya Jokowi kunjungan kerja ke Jawa Tengah untuk bagi-bagi bansos yang menjadi sorotan, anggaran bansos yang digelontorkan pemerintah pada tahun ini juga menuai polemik. Pasalnya, jumlah anggarannya melonjak cukup drastis. Anggaran bansos pada 2024 ini diketahui mencapai 496 triliun rupiah. Angka ini lebih besar 12,4% dari anggaran bansos tahun lalu yang mencapai 439,1 triliun rupiah. Bahkan, anggaran bansos tahun ini beda tipis dari masa awal pandemi COVID-19 pada 2020 yang mencapai 498 triliun rupiah. Dengan anggaran sebesar itu, ada berbagai jenis bantuan sosial pada awal tahun 2024 ini. Inilah beberapa di antaranya. BLT El Nino ini diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM dengan nilai untuk masing-masing penerima sebesar Rp400.000. Bantuan ini berupa beras 10 kg untuk setiap keluarga penerima manfaat. Pemerintah telah menyalurkan bantuan ini sejak April 2023 dan rencananya akan tetap dibagikan sampai Juni 2024. Bantuan ini diberikan kepada keluarga dengan kondisi ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Bentuk BPNT ini adalah pemberian uang Rp200.000 per bulan setiap 2 bulan sekali. Bansos ini berupa bantuan dana bagi 18,59 juta siswa SD, SMP, atau SMA, dan SMK di seluruh Indonesia.
terbaru, Presiden Jokowi berencana menggulirkan BLT mitigasi resiko pangan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Masing-masing keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan Rp600.000 selama 3 bulan, yakni Januari hingga Maret 2024. Banyak juga ya jenis bansos yang dikeluarkan pemerintah di tahun politik ini. Gelontoran bansos ini memicu komentar dari Capres-Cawapres. Apalagi ada bansos yang baru dikeluarkan menjelang pemilu 2024. Seperti apa ya komentar mereka? Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut masyarakat Indonesia sudah pintar dan tidak akan terpengaruh oleh pemberian bantuan sosial. Menurutnya, masyarakat tahu mana yang harus dipilih dan mana yang tidak. Sementara itu, Cawapres Anies Muhaimin Iskandar atau Caimin menyebut seharusnya bantuan sosial ini diberikan saat masyarakat membutuhkan, bukan mengikuti agenda politik yang berjalan. Ia menegaskan bansos tak boleh dianggap sebagai pemberian pemerintah sebab bansos ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut pemberian bantuan sosial menjelang pemilu memiliki tafsir yang berbeda-beda di mata rakyat. Namun ia berharap pemberian bansos didasari ketulusan untuk memenuhi kewajiban negara kepada rakyatnya. Tak hanya menuai komentar dari Capres-Cawapres yang berlaga dalam kontestasi politik 2024, komentar juga datang dari kubu Capres-Cawapres. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan gelontoran dana bantuan sosial sebesar Rp496 triliun menjelang pemilu 2024 mengundang kecurigaan. Menurutnya, jika memang masyarakat membutuhkan, bansos diberikan di banyak waktu, bukan hanya menjelang pemilu. Jika hanya diberikan karena ada pemilu, ia menyebut orang bisa menduga apa maksud sebenarnya. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyoroti pembagian bansos tanpa kehadiran Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Padahal menurutnya, program bansos diperjuangkan PDIP di DPR untuk dijalankan pemerintah. Sorotan soal tidak dilibatkannya Risma juga datang dari kolega Hasto di PDIP, Arya Bima. Ia menduga Presiden Joko Widodo takut Mensos Risma tidak bisa diatur sehingga tidak dilibatkan dalam program pembagian bansos. Ia menilai hal ini mempertegas pembagian bansos yang gencar dilakukan menjelang pemilu hanya demi kepentingan politik. Sedangkan Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Sarleh Partanuan Daulay angkat bicara soal bansos yang kerap dikaitkan dengan kepentingan Prabowo Gibran. Menurutnya, sangat sulit untuk menilai bansos atau BLT dipakai guna kepentingan memenangkan Prabowo Gibran di pemilu 2024. Sebab pembahasan soal bansos dilakukan pemerintah dan DPR sebelum masa kampanye berlangsung, maka tak relevan jika dikaitkan dengan Prabowo Gibran. Selain itu, data penerima manfaat menurut Saleh bukan ditunjuk langsung oleh Jokowi, tetapi hasil pengkajian yang dilakukan Kemensos. Ia pun menyayangkan pembagian bansos atau BLT di daerah-daerah oleh Presiden Jokowi dianggap berdasarkan kepentingan pribadi. Kalau dari pihak Capres-Cawapres sudah berkomentar, seperti apa ya tanggapan dan penjelasan dari pemerintah? Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan pemberian bansos oleh Presiden Jokowi di tengah momen kampanye merupakan kebijakan afirmatif pemerintah menghadapi situasi tertentu. Menurutnya, situasi itu berdampak pada kesulitan masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok karena pengaruh situasi iklim yang tidak memungkinkan. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bansos merupakan salah satu program anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Mekanisme pemberian bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrim. Presiden Jokowi pun ikut angkat bicara terkait tudingan bantuan sosial syarat muatan politik. Ia menyebut bansos sudah sejak lama diberikan kepada masyarakat berdasarkan izin dari DPR. Dulu itu kan sudah dari September bantuan pangannya. Gimana?
Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Tidak hanya dari kalangan politisi, pemberian bansos menjelang pemilu yang dinilai untuk kepentingan politik juga membuat kalangan akademisi ikut bersuara. Salah satunya dari Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Diwakili Rektor Universitas Islam Indonesia, mereka menilai pendistribusian bansos berupa beras dan BLT oleh Presiden Jokowi syarat dengan kepentingan politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap paslon capres-cawapres tertentu. Setelah mendengar penjelasan, pendapat, dan juga komentar dari berbagai pihak, termasuk suara dari akademisi, seperti apa ya pendapat dari pengamat politik? Ya, Jokowi rajin bagi-bagi bansos di Jawa Tengah. Saya sih melihat ya target utamanya adalah untuk mengalahkan PDIP sekaligus mengalahkan Ganjar Mahfud di Jawa Tengah. Karena kita tahu bahwa Jateng itu adalah basis massa PDIP dan basis massa Ganjar Mahfud. Maka Jokowi perlu untuk menyerang ya wilayah tersebut yang menjadi basis massa atau kandang banteng tersebut untuk dikalahkan ya. Makanya salah satu caranya, instrumennya, jembatannya gitu ya dengan bansos itu. Bansos itu kan bantuannya real, nyata gitu. Dan dengan bantuan real nyata itu, kalau misalkan Pak Jokowinya punya afiliasi kepada 02 misalkan ya menguntungkan 02 dan itu bisa merugikan 03 atau PDIP. Jadi yang disasar adalah basis massa PDIP, basis massa Ganjar Mahfud agar Ganjar Mahfud termasuk PDIP bisa kalah di Jawa Tengah. Kan itu yang disasar atau ditarget oleh Pak Jokowi. Ya, anggaran bansos itu pada setiap pemilu selalu naik. Di zaman SBY ada, lalu zaman Pak Jokowi periode pertama ada, sekarang di zaman periode Jokowi incumbent 2019 maju juga ada. Sekarang Pak Jokowi akan mengakhiri masa jabatan di Oktober 2024, di Pilpres ini juga ada gitu. Ya, anggarannya naik. Apakah bermotif politik? Semua kebijakan negara itu ya kebijakan politik. Semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ya pasti ada motif politiknya, entah positif ataupun negatif ya kemungkinan muatan politiknya ada. Tetapi saya katakan bansos ini dibutuhkan oleh publik, oleh masyarakat. Kalau memang misalkan dinilai ada politisasi kan tinggal diawasi, tinggal kita awasi bersama agar tidak terjadi politisasi kan itu. Kalau sama dengan pilkada misalkan, ketika pilkada itu kepala daerah yang incumbent khususnya menaikkan anggaran bansos juga besar, menganggarkan dana kehumasannya juga besar gitu. Bisa dicek itu, misalkan Anies ketika jadi kepala daerah, lalu Ganjar jadi kepala daerah, ketika kemarin keliling ke Nyapres itu anggaran-anggarannya juga pasti ditaikkan itu sama. Baik anggaran bansos maupun anggaran medianya dicek di kehumasannya kemungkinan naik gitu. Bisa dicek. Jadi ini soal motif umum ya, politik yang dilakukan oleh siapapun, oleh penguasa gitu. Karena memang ya bansos itu dianggap membantu masyarakat dan dianggap efektif dalam konteks dukungan politik, kira-kira begitu. Efektif ke bansos untuk mempengaruhi pemilih? Kalau soal efektif atau tidak memang kita harus melakukan survei yang objektif pasca pembantuan bansos. Tapi kalau kita belajar dan berkaca dari pengalaman masa SBY menang, itu juga bagian salah satunya bansos. Tapi Pak Jokowi periode 2019 yang lalu gitu ya, 2014 gitu ya, belum ada bansos ya, karena dia belum pemerintah gitu. 2019 itu bansosnya tinggi besar naik gitu ya, itu juga Pak Jokowi sebagai incumbent juga menang. Nah hari ini kan bansos dibagikan juga dikhawatirkan lawan politik Jokowi
bahwa bansos itu menguntungkan 02 gitu dan berpotensi untuk menang kan itu. Lalu karena itu efektif katakanlah ya untuk mempengaruhi pemilih, maka tadi kubu 01, kubu 03 protes gitu, kira-kira begitu. Jadi karena memang bansos itu kuat untuk mempengaruhi pemilih begitu. Ya soal bansos ini ya tadi kalau bansos ini kan gini, salah satunya untuk meningkatkan kepercayaan publik atau masyarakat kepada Jokowi. Kalau tingkat kepuasan publik ke Jokowi makin tinggi, makin bagus, maka itu kan berkorelasi positif kepada capres-cawapres yang didukungnya, yaitu kubu 02 Prabowo Gibran. Nah kalau dengan bansos itu gitu ya, Jokowi keliling-keliling dan Jokowi dianggap positif, bagus di mata publik dan approval rate ya, artinya kepuasan kepada kinerja Jokowi tinggi, maka itu akan berimplikasi positif, berdampak positif kepada 02, elektabilitasnya akan naik di situ. Dan tentu kalau kubu 02 diuntungkan, maka akan merugikan lain, termasuk merugikan Ganjar Mahfud. Makanya bansos itu oleh 01 dan 03 dipersoalkan karena menguntungkan menguntungkan 02 yang memang ya bansos dibutuhkan publik, dibutuhkan rakyat dalam kadar tentu. Kita tahu bahwa Jokowi mendukung 02, ya disitulah keuntungan 02, ada dukungan dari Pak Jokowi sebagai ayahnya Gibran. Ramai juga ya polemik terkait pembagian bansos ini, tapi semoga pembagian bansos menjelang Pesta Demokrasi 2024 tidak untuk memastikan kemenangan salah satu capres-cawapres, tapi memang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang paling penting, bansos yang disalurkan harus benar-benar tepat sasaran. Sekian Kotak Suara kali ini, saya Noviana pamit, sampai jumpa.